Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Adiasa dari PGMI kelas B. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai apa sih kalimat thayyibah hauqalah. Simak terus ya kelanjutannya. Nah, sebelum memulai pembahasan lebih lanjut mengenai kalimat thayyibah hauqalah, marilah kita bareng-bareng memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Jadi, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu kalimat thayyibah hauqalah? Nah, jadi kalimat thayyibah hauqalah itu adalah kalimat yang kita ucapkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Di sini kita akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, mengucapkan kalimat hauqalah. Yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Untuk selanjutnya mari kita pada poin yang pertama. Kita akan mengenal apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu. Sebelum kepada pembahasan, anak-anak tahu tidak kenapa kita meminta pertolongan kepada Allah itu harus mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Yaitu karena kita adalah manusia. Nah, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna karena kita diberi oleh akal oleh Allah. Nah, karena kita memiliki akal, maka dari itu kita harus menggunakan akal itu untuk selalu berkata yang baik. Contohnya dengan cara mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Berbeda dengan makhluk lain seperti hewan. Hewan itu hanya memiliki hawa nafsu, sedangkan kita memiliki akal sehat. Dan juga ada makhluk malaikat. Malaikat itu hanya memiliki akal sehat tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Lalu apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah ini artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah. Nah, yang perlu anak-anak ketahui bahwa balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu balasan secara langsung ketika di dunia ataupun nanti di akhirat. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengucapkan kalimat hauqalah. Allah melalui Rasulullah SAW telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, diantaranya yaitu kalimat hauqalah. Salah satu kalimat thayyibah hauqalah itu berbunyi la haula wala quwata illa billah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dan yang perlu diingat anak-anak, doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan. Namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga.
Oleh karena itu, jika menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah dan yakin suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah. Nah, praktek mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah untuk meminta pertolongan Allah itu pernah terbukti saat cerita para sahabat. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaid bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir, yang akhirnya dengan pertolongan Allah dan kuasanya, benteng tersebut pun hancur. Lanjut kita pada poin yang ketiga, yaitu waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kapan sih kalimat ini diucapkan? Jadi kalimat thayyibah hauqalah ini bisa diucapkan pada 3 waktu, yaitu yang pertama apabila mendapat beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah. Lalu yang kedua, ketika mendengar seruan azan. Orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazin mengumandangkan 2 kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqalah. Lalu yang ketiga, yaitu ketika meminta pertolongan kepada Allah. Berzikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah, yang artinya itu memohon pertolongan. Sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Jadi, setelah kita mempelajari bersama tentang kalimat thayyibah, di sini ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kalimat thayyibah ini merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Yang keempat, bisa menghilangkan kesusahan kita, karena kita saat membaca kalimat thayyibah hauqalah pada dasarnya kita itu meminta pertolongan kepada Allah. Yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Lalu yang keenam, merupakan tanaman di surga. Yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Baiklah, di sini kita sudah belajar banyak dari apa sih itu kalimat thayyibah hauqalah, lalu apa sih manfaatnya, lalu waktu kapan kita membaca kalimat thayyibah hauqalah, ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari membaca kalimat thayyibah hauqalah ini. Semoga dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, anak-anak bisa mengamalkan kalimat thayyibah hauqalah ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.